Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda di edisi Kamis 25 Mei 2023. Kali ini bersama saya Karyawan Sembiring. Dan saya Udrandha Rolinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, penangkapan terduga bandar narkoba di Kota Tebing Tinggi mendapat perlawanan dari pihak keluarga pelaku dengan menghalang-halangi mobil petugas kepolisian, tepatnya di Jalan Ketumbar, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Pada rekaman video amatir warga terlihat pada saat petugas mengamankan seorang pria berinisial ES, petugas mendapat perlawanan dari pelaku dan pihak keluarga mencoba berusaha menghalang-halangi petugas kepolisian dengan cara naik ke atas mobil patroli. Pada saat itu petugas akan membawa pelaku ke Mapolres. Aksi pihak keluarga ini berakhir ketika petugas kepolisian bertindak tegas dengan membawa paksa seluruh pihak keluarga terduga pelaku yang mencoba menghalang-halangi ke Mapolres Tebing Tinggi. Bersama barang bukti 10 paket sabu dan 1 alat timbang. Menurut keterangan salah seorang warga, Ibu Sri membenarkan adanya penggerbekan penangkapan seorang pria terduga bandar narkoba. Dalam penangkapan tempat ada perlawanan dari pihak keluarga. Penggerbekan narkoba katanya di belakang, kami di sini nggak tahu. Aku nampak dari sininya, nggak nengok-nengok dari belakang sana. Pengalaman ribut-ribut lah berarti Bu ya? Iya, ribut lah, rame lah. Sempat dihalang-halangi warga katanya Bu ya? Iya, warga muka sana. Kasat Narkoba Polres Tebing Tinggi AKP John Harto Panjaitan membenarkan adanya penangkapan satu orang pria yang diduga sebagai pemilik narkoba jenis sabu sebanyak 10 paket. Dalam penangkapan tersebut pihak keluarga pelaku sempat menghalang-halangi petugas. Pihak kepolisian mengamankan 4 orang yang mencoba menghalang-halangi petugas. Dan dari hasil tes urin, 1 pelaku pemilik narkoba dinyatakan positif dan 3 lainnya dinyatakan negatif. Betul, kemarin anggota saya melakukan penggerebekan di Jalan Ketumbar. Jadi awalnya mengamankan 1 orang terduga pelaku narkoba. Diamankan ada 10 paket sabu-sabu. Kemudian ketika mau membawa ke kantor dihadang oleh keluarganya, termasuk mama dan ipar-iparnya semua. Sehingga kemarin agak terpancing dengan masyarakat yang lain dan akhirnya agak ricuh itu aja. Usai penggerebekan, lokasi penggerebekan terlihat sepi dan tidak ada aktivitas lalu lalang masyarakat yang melintas seperti biasanya. Diduga sudah diikuti sejak usai mengambil uang di bank, seorang pegawai salah satu kampus di Medan menjadi korban pencurian. Dalam peristiwa tersebut, uang 30 juta rupiah pun raib dibawa kabur maling dari dalam jok motor korban. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang pelaku beraksi mencuri uang dari jok sepeda motor yang terparkir di parkiran kampus Visip USU. Dalam aksinya, pelaku yang beraksi seorang diri ini berjalan menuju motor korban yang terparkir di halaman kampus. Lalu dengan cepatnya, pelaku langsung mengambil uang tunai yang diperkirakan mencapai 30 juta rupiah. Setelah berhasil, pelaku langsung melarikan diri. Dea menceritakan sebelum kejadian, dirinya mengambil uang di bank yang masih di lingkungan kampus diduga sudah diikuti oleh 2 orang pria berbadan tegap dan menggunakan masker. Saat usai mengambil uang, korban pun hendak masuk ke dalam kantor dan mengambil kantongan plastik untuk memindahkan uang. Namun tak sampai 5 menit, pelaku langsung mengarah ke sepeda motor korban. Baru aku sadari ada gitu laki-laki agak masuk, tapi pas aku tengok begini dia langsung keluar gitu kan. Ya udah, pas aku pulang aku letak dalam bagasi, terus aku timpa timpa gendongan anak aku sama mantel. Nah ya udah, nggak ada curiga ya udah langsung pulang, langsung parkir ke kantor. Niatnya masuk ke dalam itu nyari plastik, bentar doang, nggak nyampe 5 menit pun. Nyari plastik, habis itu pas aku balik lagi udah nggak ada ininya, duitnya tinggal 19.500.000. Atas peristiwa ini, korban sudah membuat laporan kehilangan ke Polsek Medan Baru. Korban berharap polisi dapat menangkap pelaku beserta uang miliknya yang akan dipergunakan untuk keperluan pembelian tanah.
Pemirsa, harga kebutuhan pokok seperti cabai merah mulai merangkak naik menjelang Lebaran Idul Adha. Kenaikan harga cabai sejak 3 hari belakangan ini mencapai Rp5.000 per kilogramnya. Menjelang Lebaran Idul Adha tahun 2023, harga cabai merah di pasar tradisional Pasar Penyambungan Mandailing Natal sudah mulai merangkak naik dari 3 hari yang lalu. Kenaikan harga cabai merah ini mencapai 3 hingga Rp5.000 per kilogram. Seperti harga cabai merah dari si borong-borong dibanderol harga Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah kampung sebelumnya Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit dan cabai hijau juga mengalami kenaikan dari harga Rp15 menjadi Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga ini akibat berkurangnya hasil panen para petani di Mandailing Natal, sehingga stok cabai di daerah ini didatangkan dari Brastagi. Tidak hanya harga cabai yang naik, harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Seperti harga bawang merah dan bawang putih serta tomat juga mengalami kenaikan. Untuk harga kedua bawang ini, pedagang menjualnya di harga Rp40.000 per kilonya dari harga sebelumnya di angka Rp20.000 per kilogramnya. Untuk harga tomat per kilonya juga mengalami kenaikan Rp2.000 dari harga sebelumnya. Cabai Rp15.000. Iya. Sebelumnya berapa harganya, Bu? Sebelumnya kalau cabai kampung 10, kalau si borong-borong 12.000. Jadi cabai ini dari mana, Ibu? Ada yang dari kampung, ada yang dari si borong-borong. Kalau zaman sekarang mah koro-koro rame, sepi. Sepi, Bu. Kayaknya kalau hari ini lantaran rada kosong barangnya. Oh, rada kosong. Banyak sedikit yang masuk. Oh, itu makanya mahal dia, Bu, ya? Mahal, iya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara menghadiri Halal Bihalal DPP Aceh Sepakat Sumut berlangsung di Gedung Balai Raya Aceh Sepakat kemarin. Dengan tema Satukan Langkah, Sucikan Hati, Rajut Ukhuwah Islamiyah, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi hadir dalam acara Halal Bihalal tersebut bersama Pangdam 1 Bukit Barisan Ahmad Daniel Cardin dan Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Jawari. Gubsub menyampaikan Halal Bihalal DPP Aceh Sepakat Sumut yang dihadiri Kepala Daerah se-Aceh serta Ketua dan Pengurus Cabang Aceh Sepakat Sumut berlandaskan pada ikatan hati yang kuat dan suci sehingga tergerak hati dan langkah kaki untuk berkumpul bersama dalam rangka Halal Bihalal ini. Dikatakan Halal Bihalal sebagai sebuah langkah dan semangat untuk merajut ukhuwah Islamiyah. Terwujudnya masyarakat Aceh yang menjunjung ukhuwah Islamiyah antara sesama diharapkan dapat menjadi sebuah langkah besar ke depan dan menguatkan identitas umat muslim khususnya setiap unsur DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara. Jadi semoga dengan kegiatan-kegiatan silaturahmi ini halal bihalal sehingga mempererat silaturahminya. Pasti dengan bersilaturahmi menambah rezeki-rezeki yang halal, menambah usia yang berkah. Berkah untuk kita semua, berkah untuk Aceh Sepakat. Ketua Umum DPP Aceh Sepakat Sumut Mokhtar mengatakan eksistensi masyarakat Aceh di Sumut telah meninggalkan banyak karya yang patut dibanggakan. Salah satunya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui UMKM yang dihasilkan masyarakat Aceh di Sumatera Utara. Selain itu, budaya Aceh juga hingga saat ini masih tetap eksis di tengah masyarakat Sumatera Utara. Kedepan DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara berkomitmen untuk menyatukan visi dan misi demi mencapai prestasi besar di masa mendatang. Nah, ya mudah-mudahan dengan ada acara ini tentu yang pertama nambah semangat ya, tentu anggota juga tambah lebih solid ya, lebih rasa percaya. Ke depan tentu supaya lebih solid karena keberadaan Aceh Sepakat ini tentu diharapkan oleh semua pihak ya. Bagaimana supaya ada kiprah Aceh Sepakat untuk kemakmuran orang Aceh dan juga bisa mendukung kemakmuran orang lain.
Peringatan ke-74 Hari Juang Benteng Huraba Korps Brimob Polri dan Halal Bihalal Keluarga Besar Persatuan Purnawirawan dan Warakauri Polri Daerah Sumatera Utara ditandai dengan penyerahan tali asih kemarin di Medan. Pada acara ini hadir Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Dr. Andes RZ Pancaputra Simanjuntak SH dan sejumlah pejabat Polda Sumatera Utara serta para purnawirawan termasuk Warakauri Polri maupun PDKBPP Polri Sumut. Sebagaimana setiap peringatan ke-74 Hari Juang Benteng Huraba Korps Brimob Polri dilakukan pembacaan sejarah Hari Juang Benteng Huraba. Pemotongan nasi tumpeng juga dilakukan dan diberikan kepada para perwakilan purnawirawan dan warakauri termasuk kepada Ketua PDKBPP Polri Sumut, Insinyur Bona Lumban Gaul. Kapolda Sumatera Utara pada arahannya menjelaskan kondisi keamanan dan ketertiban di Sumatera Utara termasuk pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang melebihi angka nasional. Kapolda Sumatera Utara juga mengajak seluruh lapisan masyarakat menjaga ketertiban agar aktivitas warga berjalan dengan aman. Kapolda Sumatera Utara juga menyampaikan terima kasih kepada para purnawirawan dan warakauri yang telah berjuang membela bangsa dan negara yang untuk selanjutnya diteruskan para aparat Polri di tengah kemajuan teknologi saat ini. Sumatera Utara menurut Kapolda Sumut adalah salah satu daerah yang sangat kompleks dan penuh dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh warga bersama-sama dengan aparat Polri guna menciptakan keamanan pada berbagai kawasan di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Peran Brimob akan dimaksimalkan di berbagai daerah termasuk di Kepulauan Nias. Demikian halnya pada lintas Pulau Sumatera juga akan dibentuk satuan Brimob sehingga rasa nyaman kian tercipta. Ketua PDKBPP Polri Sumut, Insinyur Bona Lumban Gaul menyampaikan selamat kepada Brimob dan Purnawirawan serta Warakauri dengan penghormatan yang tinggi, sehingga pembangunan yang ada saat ini telah dinikmati seluruh masyarakat di Sumatera Utara. Halal Bihalal Keluarga Besar Persatuan Purnawirawan Warakauri juga sekaligus diadakan pada Hari Juang Benteng Huraba pada hari ini. KBP Polri meneladani apa semangat daripada pejuang kita dalam memperingati Benteng Huraba supaya kami lebih meningkatkan nasionalisme, cinta tanah air dan sikap komitmen untuk memajukan, untuk menuju negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara maju dari negara berkembang. Pemirsa, penerimaan peserta didik baru PPDB 2023-2024 di Sekolah Menengah Atas SMA SMK di Kota Medan tahap pertama dibuka 15 sampai 31 Mei 2023 dan tahap kedua 1 sampai 21 Juni 2023. Sementara pengumuman PPDB tahap pertama dan kedua dilakukan pada 27 Juni dan 3 Juli mendatang. Dinas Pendidikan Sumatera Utara membuka pendaftaran peserta didik baru PPDB 2023-2024 dengan 5 jalur untuk jenjang SMK dan 4 jalur untuk jenjang SMA. Sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada SMA dan SMK. Di SMA Negeri 7 Medan, pendaftaran penerimaan peserta didik baru PPDB tahap pertama dibuka mulai 20 sampai 24 Mei. Sementara peserta didik baru yang sudah mendaftar secara online sebanyak 659 siswa. Sedangkan jumlah daya tampung di SMA Negeri 7 Medan sebanyak 319 siswa. Di antaranya dengan zonasi 160, afirmasi 54, prestasi nilai raport sebanyak 64 siswa. Kepala SMA Negeri 7 Medan, Haji Masri Lubis mengatakan pihaknya memfasilitasi keluhan para peserta didik maupun orang tua siswa yang akan mendaftar ke sekolah tersebut. Dari pukul 7 hingga pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Diimbau agar para orang tua tidak hanya mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri saja, namun juga mendaftarkan ke sekolah swasta karena materi pembelajaran yang diberikan sama. Ya, pendaftaran sebanyak 659 orang yang terverifikasi 269, ya, diverifikasi oleh Capdis 258, sehingga ada selisih di antaranya itu berarti 310 itu ditolak. Karena mungkin ditolak itu ada yang menyangkut tentang nilai raportnya tidak jelas, kakaknya juga tidak jelas dalam memfotonya, sehingga kita tolak. Tapi itu pun nanti mereka bisa mendaftar kembali. Biasanya di SMA Negeri 7 Medan ini itu pendaftarannya itu berjumlah 1.600. Nah, ini nggak tahu kita entah berapa peningkatannya.
Nah, jadi di antaranya itu karena daya tampung kita sebanyak 319 ini tidak bisa tertampung semua, sehingga kami menghimbau kepada masyarakat bahwasanya bukan SMA Negeri 7 saja yang bisa mendidik daripada putra-putri daripada anak-anak kita ini. Tapi sekolah-sekolah swasta yang ada di lingkungan Medan Timur ini juga banyak, sehingga bisa berbagi ke sana. Ya mungkin pembelajaran itu sama semuanya, kurikulum itu sama. Salah seorang orang tua siswa Suhunan Harianja mengucapkan terima kasih dengan adanya pendaftaran PPDB secara online karena memudahkan orang tua untuk mendaftarkan anaknya. Namun dirinya tetap datang ke sekolah untuk memastikan anaknya sudah terdaftar atau belum. Walaupun secara online, terkadang kita sebagai orang tua juga banyak kendalanya untuk menggunakan IT misalnya gitu. Jadi sekaligus kami datang ke sekolah ini untuk menyampaikan apa permasalahan yang kami hadapi di dalam pendaftaran online ini. Ya, jadi sekali lagi kami juga untuk panitia di SMA Negeri 7 Medan ini memang sangat bagus untuk melayani setiap orang tua ataupun setiap orang yang datang kemari untuk mendaftarkan anak-anaknya, sekalipun ada persoalan atau masalah-masalah yang dihadapinya di dalam pendaftaran. Para orang tua berharap anaknya dapat diterima di sekolah yang mereka inginkan. SMK Negeri 1 Beringin Kabupaten Deli Serdang selama masa penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024 telah menyiapkan atau membuka posko yang dibuat pada 2 lokasi di areal sekolah yang dilayani para guru dan tenaga kependidikan mulai dari pagi hingga sore hari. SMK Negeri 1 Beringin Kabupaten Deli Serdang selalu bersiaga melayani kedatangan calon peserta didik baru dan para orang tua peserta didik baru dalam memberikan pelayanan baik informasi maupun tentang teknis pendaftaran secara online ke panitia PPDB di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Posko pertama di SMK Negeri 1 Beringin ini dibuat pada sisi kiri ketika masuk pintu utama ke areal sekolah, yaitu posko pengaduan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024. Di posko ini disediakan sejumlah meja dengan dilayani guru dan tenaga kependidikan ketika calon peserta didik baru ingin menanyakan informasi. Menurut Wakasek Bidang Akademik Sudung Haposan Sinabutar, posko ini dibuka sejak pagi pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pantauan sejak hari pertama PPDB sampai saat ini di SMK Negeri 1 Beringin, calon peserta didik baru berdatangan sejak pagi hingga sore hari. Pada posko pengaduan yang berada di dekat pintu utama, jika ada calon peserta didik baru yang belum memahami teknis pendaftaran, maka disarankan menuju ke posko teknis pendaftaran secara online yang berada pada bagian belakang areal sekolah. Kepala SMK Negeri 1 Beringin, Hafrida Hanum mengatakan, jika di antara calon peserta didik baru atau orang tua yang belum memahami tata cara teknis pendaftaran, maka pihak operator memberikan petunjuk dengan menggunakan Android para calon peserta didik baru dan langsung mendaftarkan diri secara online ke panitia PPDB di Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Negeri 1 Beringin ini adalah wilayah 1 di Provinsi Sumatera Utara. Pendaftaran sebenarnya dilaksanakan secara online, tetapi sebagian masyarakat tidak bisa melakukan pendaftaran itu sendiri. Oleh sebab itu SMK Negeri 1 Beringin membuka posko pendaftaran peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2023-2024. Semoga posko ini dan layanan lainnya yang kami berikan bisa membantu masyarakat yang akan mendaftar. PPDB Jenjang SMK Negeri hari pertama, tahap pertama di SMK Negeri 1 Beringin Deli Serdang dipantau Kacap Disdik Wilayah 1 Disdik Promsu, August Sinaga, yaitu jalur afirmasi, perpindahan orang tua, anak guru dan nakes COVID, jalur zonasi, dan jalur prestasi hasil lomba. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, sebanyak 360 orang jemaah haji asal Kabupaten Karo dan Asahan memasuki asrama haji Embarkasi Medan, Sumatera Utara. Rombongan jemaah haji kloter 3 dari 2 kabupaten provinsi Sumatera Utara memasuki asrama haji Embarkasi Medan di Jalan Abdul Haris Nasution, Medan, Sumatera Utara pagi tadi.
Jemaah haji dari 2 Kabupaten Karo dan Asahan tersebut berjumlah 360 orang mengikuti tahap pemeriksaan kesehatan dan perlengkapan haji. Selanjutnya jemaah haji akan memasuki hotel untuk beristirahat dan menunggu waktu keberangkatan menuju Bandara Kuala Namu Internasional yang dijadwalkan pada Jumat pagi haji tahun 2023 ini. Jemaah haji kloter 3 asal Kabupaten Karo berjumlah 60 orang. Jemaah haji Kabupaten Asahan berjumlah 282, jemaah haji perorangan berjumlah 10 orang, dan petugas haji berjumlah 80 orang. Kepala Bidang Penyelenggara Haji Umroh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Julfan Effendi mengatakan pelayanan yang jemaah haji memasuki asrama haji adalah pengecekan kesehatan. Angkatan jemaah haji kloter Embarkasi Medan masuk itu di kloter ketiga, yaitu Kabupaten Asahan dan Karo. Jumlahnya 360 orang. Penerima jemaah langsung kita layani bagian kesehatannya, kemudian living cost-nya akan kita berikan saat itu juga, kemudian paspor juga, kemudian kita berikan gelang identitas, dan juga SPMA juga visa. Ya, untuk di kloter 3 ini sekitar 10% lah ada jemaah lansia 65 tahun ke atas. Ya. Penyelenggara haji tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara mendapat kuota haji sebanyak 8.328 jemaah. Penyelenggara ibadah haji tahun 2023 memberikan pelayanan top service kepada jemaah haji. Bupati Karo bersama Kakan Kemenak Kabupaten Karo melepas keberangkatan 59 jemaah haji ke Asrama Haji Medan yang akan berangkat bersama gabungan kloter 3 ke Tanah Suci tahun ini. Hari ini jemaah haji asal Kabupaten Karo dilepas dari Masjid Agung di Kabanjahe yang berangkat berjumlah 69 peserta dengan 2 kloter. Turut dihadiri Kapolres Tanah Karo dan Dandim 0205 Tanah Karo. Hari ini gelombang pertama yang berangkat ke Asrama Haji Medan berjumlah 59 peserta untuk bergabung dengan kloter 3 dengan jemaah asal Kabupaten Asahan dan perorangan. Kemudian besok hari Jumat dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji. Panitia penyelenggara haji dan umroh Kemenak Karo dibantu personel dan armada dari Polres Tanah Karo guna pengawalan dan membawa tas perlengkapan jamaah haji. Terlihat rasa haru jamaah haji dan keluarga saat pelepasan 2 bus rombongan jamaah haji dan petugas penyelenggara haji Karo. Sementara itu Kepala Kantor Kemenak Karo, Mustafid, menyampaikan kegiatan ini merupakan acara seremonial pelepasan jamaah haji yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah bersama Kantor Kemenak Karo. Insya Allah sampai dengan gelombang kedua seluruh jamaah sudah siap, begitu juga dengan dokumen yang tinggal menunggu keberangkatannya saja. Tahun ini 5 orang dibatalkan berangkat haji karena sakit. Hari Jumat jam 10 dari Asrama Haji menuju Kuala Namu, kemudian dari Kuala Namu menuju Jeddah itu jam 1.30. Yang gagal, bukan gagal, menunda, kan dari 74 itu yang menunda untuk keberangkatan 5 orang. Ada yang sakit, ada yang memang menunda karena sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh mereka. Ya karena ini hampir sebagian besar lansia, tentu yang paling utama kendala yang dihadapi adalah bagaimana petugas nantinya bisa mengayomi, membimbing para jamaah kita. Bupati Karo Kori S. Sebayang mengucapkan syukur dan mengapresiasi Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Karo yang telah berupaya dengan baik memberangkatkan jamaah haji asal Tanah Karo. Semoga seluruh jamaah haji asal Karo sehat dan kembali ke tanah air dan membawa keberkahan untuk Tanah Karo. Berangkat naik haji, yang mana semuanya berjumlah 59 orang. Dan harapan kita mereka berangkat dengan sehat-sehat dan pulangnya pun nanti sehat-sehat. Bu, izin ada doa titipan khusus nggak Bu, terutama untuk wilayah Kabupaten Karo seperti apa Bu? Harapan kita Bu? Harapan kita ke depannya kalau memungkinkan agar semuanya umat Islam bisa berangkat naik haji. Pemirsa, warga Kabupaten Deli Serdang memadati asrama haji Medan untuk mengantar keluarganya berangkat haji. Hal ini mereka lakukan sebagai tanda perpisahan kepada calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah.
Ratusan keluarga calon jemaah haji asal Kabupaten Deli Serdang memadati Komplek Asrama Haji Medan pada Rabu siang kemarin. Keluarga yang berasal dari berbagai kalangan ini mengantar sanak saudaranya yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Suasana gembira dan haru terlihat karena sebelumnya keberangkatan para jemaah calon haji sempat tertunda selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Warga yang datang ke Asrama Haji Medan selain mengantar keluarganya juga dimanfaatkan sebagai momen rekreasi dengan melihat Asrama Haji Medan. Salah seorang keluarga calon jemaah haji asal Deli Serdang, Ridwan Lubis mengatakan, ia mengantarkan kedua orang tuanya berangkat haji bersama istri dan anak-anaknya beserta keluarga besarnya. Ridwan menyambut baik kegiatan haji pada tahun 2023 ini dan berharap kedua orang tuanya diberikan kesehatan selama menjalankan ibadah haji dan pulang ke tanah air dengan selamat serta mendapatkan haji yang mabrur. Sama keluarga. Kebetulan yang berangkat haji orang tua, dua-dua ayah sama ibu. Daftar 2012 bulan 2. 2012 bulan 2 berangkat, beberapa kali pending waktu Covid ya. Ini baru dapat jadwal. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 26 Mei 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya Putri Diana, Perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara Jumat 26 Mei 2023. Pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah Langkat, Karo, Dairi, Deli Serdang, Simalungun, Binjai, dan sekitarnya. Dan untuk malam hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah Langkat, Karo, Dairi, Deli Serdang, Binjai, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar 17 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Di mana angin bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot untuk wilayah Sumatera Utara per tanggal 24 Mei 2023 terpantau terdapat 6 titik, yaitu 3 titik di wilayah Padang Lawas Utara, 1 titik di wilayah Tapanuli Selatan, dan 2 titik di wilayah Batubara. Untuk seluruh masyarakat, kami himbau untuk waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Sumatera Utara bagian utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Sebanyak 21 atlet Kempo akan mengikuti kejuaraan nasional tahun 2023 yang akan diselenggarakan di Jakarta. Terus berbenah diri dengan melakukan latihan intensif di berbagai lokasi pelatihan Kota Medan. Dari 21 atlet yang dipersiapkan, 6 diantaranya merupakan atlet Platda PON 2024. Kejuaraan nasional Kempo yang akan diselenggarakan pada 26 hingga 30 Mei 2023 mendatang di Jakarta akan diikuti kontingen Sumut dengan 11 nomor dari 22 nomor yang dipertandingkan. Ketua Umum Pengprov Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia Perkemi, Stephen Darmayanan mengatakan, keikutsertaan 21 atlet di pentas kejuaraan nasional selain untuk menambah pengalaman bertanding atlet usia muda, sekaligus guna mengetahui sejauh mana perkembangan kemampuan atlet yang saat ini sedang mengikuti program Platda KONI Sumatera Utara. Pada kejuaraan nasional tersebut nantinya akan didampingi 2 orang pelatih, yakni John Peter Sihombing dan Andri Sibarani. Stephen Darmayanan berharap melalui kejuaraan nasional dapat menambah semangat para atlet, terutama menghadapi Pekan Olahraga Nasional tahun 2024. Sementara pengawas dan pendampingan Wasping KONI Sumut untuk cabur Kempo, Darliana menegaskan,
Untuk menjadi atlet yang berprestasi, tidak cukup dengan latihan biasa saja, akan tetapi harus fokus dan punya mimpi untuk menjadi sang juara. Pemirsa, biogas adalah sumber energi terbarukan yang semakin populer digunakan saat ini. Sumatera Utara yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang cukup luas sangat berpotensi dalam mengolah limbah cair pabrik kelapa sawit sebagai bahan baku biogas untuk dikembangkan menjadi energi listrik. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Sumatera Utara tahun 2020, luas lahan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara sekitar 1,4 juta hektar. Bila dioptimalkan, limbah kelapa sawit ini akan memberikan dampak besar bagi pendapatan daerah dengan mengolahnya menjadi biogas sumber energi terbarukan. Biogas merupakan salah satu program untuk mendorong ketahanan energi dalam peningkatan pasokan listrik. Pengembangan energi alternatif biogas di Sumatera Utara salah satunya dilakukan oleh PT PN2 sejak Januari 2020. Pengembangan energi alternatif di luar panas bumi, yaitu energi terbarukan berbasis palm oil mill effluent atau POM, yang berasal dari limbah cair pabrik kelapa sawit. Potensi energi listrik yang dihasilkan dari POM setiap harinya mampu menghasilkan energi listrik sebesar 13.000 kWh. Saat ini, produksi listrik untuk 2 pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBG) dari tahun 2020 sudah mencapai 19 juta kWh yang disalurkan melalui jaringan listrik tegangan menengah milik PLN dengan kapasitas masing-masing 1 MW. Proses pengolahan di pabrik kelapa sawit menghasilkan limbah cair, di mana senyawa limbah cair kelapa sawit mengandung unsur gas metana atau CH4. Gas metana terbuang ke udara dapat dijadikan bahan bakar untuk pembangkit listrik atau genset. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai bahan pembakaran gas pada steam boiler di pabrik kelapa sawit. Staf Teknik PT PN2 Evander Hasibuan menjelaskan, beberapa keuntungan pemanfaatan teknologi biogas adalah pengurangan potensi pencemaran lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan diperolehnya sumber energi terbarukan sebagai alternatif dari energi fosil. Ya, jadi pembangkit listrik tenaga biogas di Pagar Merbau ini memanfaatkan limbah cair sisa proses dari pabrik kelapa sawit yang kemudian diolah menjadi biogas. Biogas inilah yang kita alirkan ke dalam generator sehingga menghasilkan listrik. Nah, tetapi perannya tidak hanya menghasilkan listrik saja. Dengan adanya PLTBG aman juga dari pencemaran lingkungan. Kenapa? Karena mengurangi emisi dari gas rumah kaca, dalam hal ini emisi dari gas metan atau CH4, sehingga bagus untuk lingkungan. PT PN2 memiliki 2 unit pembangkit listrik tenaga biogas yang berada di PKS Pagar Merbau Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dan PKS Kuala Sawit di Kabupaten Langkat. Kedua pembangkit listrik tersebut telah memiliki tahap uji layak operasi dan terakreditasi pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Pembangkit listrik tenaga biogas yang ada di PTP Nusantara 2 ini merupakan salah satu sumber energi listrik bagi masyarakat di Sumatera Utara, di mana energi listrik yang dihasilkan itu kita salurkan ke PLN, dan PLN lah yang mendistribusikan ke masyarakat dan pelanggan. Energi yang dipakai di sini adalah energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan. Ke depan kita harapkan akan lebih banyak lagi pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti yang ada di sini. Diharapkan dengan adanya pembangkit listrik tenaga biogas ini akan berdampak positif terhadap ketersediaan energi listrik di Sumatera Utara,
sekaligus dapat menghindari terjadinya pencemaran lingkungan. Panglima Kogab Wilhan I Laksamana Madya TNI Irfansyah melaksanakan kunjungan kerja di Bengkulu jelang operasi pengaman pulau terluar. Sebanyak 33 prajurit TNI dikerahkan untuk mengamankan wilayah perbatasan di pulau terluar Enggano. Jelang operasi pengamanan pulau terluar yang akan dimulai pada 1 Juni 2023 nanti, Panglima Komandan Gabungan Wilayah 1 Laksamana Madya TNI Irfansyah tiba di Bengkulu Selasa siang. Dalam kunjungan kerjanya, ia akan bertolak ke Pulau Enggano guna meninjau lokasi operasi pengamanan pulau terluar di wilayah perbatasan bagian barat Bengkulu. Laksamana juga memastikan sebanyak 33 prajurit TNI akan diterjunkan untuk mengamankan pulau terluar Enggano. Penggeseran prajurit beserta logistik ke Pulau Enggano juga akan dilakukan pada akhir Mei 2023. Besok pagi saya juga akan meninjau ke Pulau Enggano karena kita sekarang ada operasi pengamanan pulau terluar yang mulai 1 Juni ini akan mulai operasinya, dan dari Danrem tadi disampaikan sudah akan digeser pasukan untuk menjaga pulau terluar, menjaga perbatasan kita di wilayah barat. Ini memang prajuritnya pastilah sudah dibekali semua bahwa seorang prajurit siap untuk ditempatkan di mana saja. Mudah-mudahan tantangan di Pulau Enggano juga mudah-mudahan bisa tidak terlalu berat dibandingkan di daerah-daerah lain, mungkin di daerah timur Indonesia mungkin lebih berat. Dukungan dari pemerintah daerah setempat sudah cukup baik, fasilitas air, listrik sudah bisa terjamin, mudah-mudahan juga tugasnya bisa lancar. Berbekal prajurit terbaik serta fasilitas yang mendukung, Laksamana meyakini penjagaan pertahanan di wilayah perbatasan Pulau Terluar Enggano berjalan lancar. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu, melaporkan. Masih dari Bengkulu, pemirsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu akan memperketat pengawasan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ini. Hal tersebut guna mencegah terjadinya kecurangan yang kerap terjadi. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ini akan mendapatkan pengawasan ketat dari pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pengawasan itu dilakukan guna mencegah terjadinya kecurangan yang hampir setiap tahun terjadi, seperti penitipan anak dan pemalsuan kartu keluarga yang biasa digunakan untuk masuk jalur zonasi. Kepala Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu, Saidirman, mengatakan pihaknya akan terus berupaya agar kecurangan tidak terjadi guna menghindari polemik. Hal ini juga sudah ditegaskan Gubernur Bengkulu dan sudah dimasukkan ke dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa baru. Terkait dengan kecurangan yang sering dilakukan ini ada biasanya penitipan kakak. Anak-anak itu dititipkan di kakak yang memang menjadi zona zona sekolah favorit. Ini untuk tahun ini sudah ditegaskan oleh Pak Gubernur melalui lisan beliau juga, kemudian ini dimasukkan di dalam buklat dan juknis. Kemudian saya akan tindak lanjuti nanti dengan surat edaran kepala dinas, ya kalau ini untuk kegiatan penerimaan siswa baru, bahwa tidak ada lagi yang namanya kakak titipan itu. Anak itu dititipkan ke kakak yang di zona sekolah favorit, tidak ada lagi. Pemerintah juga akan mengeluarkan surat edaran bahwa tidak ada lagi tindakan penitipan kartu keluarga dan akan memberikan sanksi tegas apabila masih menemukan tindak kecurangan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Warga Kabupaten Seluma mulai mengalami dampak kekeringan akibat cuaca panas sejak beberapa pekan terakhir. Kini warga menggunakan air bendungan untuk keperluan mandi, mencuci, dan minum. Seperti inilah suasana aliran Bendungan Seluma di Kelurahan Lubuk Kebur, Kabupaten Seluma setiap petang sejak sepekan terakhir.
Warga yang berasal dari berbagai kelurahan di pusat kota Taiz kini mulai menggunakan aliran bendungan untuk keperluan mencuci pakaian, mandi, hingga air minum. Kondisi cuaca panas dan kekeringan yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir membuat sumur warga mulai mengering. Kondisi diperparah karena Kabupaten Seluma belum memiliki perusahaan daerah air minum untuk menyuplai kebutuhan warga setiap harinya. Warga berharap agar ada solusi dari pemerintah agar tidak ada lagi kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Model ini lah. Ada peninggalan Pak Harto nih. Pasanglah di kabupaten kan, ya pasanglah ledeng, bom. Ini kan air minum bersih kan. Ini masuk. Habis musim kemarau nih lah. Habis seminggu nih lah. Kalau sumber air memang bergantung ke Sumur. Kalau tempat kita tuh tempat lain tuh nggak kurang tahu. Kita di rumah gitu sumur, bukan di sumur. Kondisi kekeringan parah pernah terjadi pada tahun 2019 lalu dan membuat hampir sebagian besar warga beralih untuk menggunakan air bendungan. Kekurangan air bersih dikhawatirkan dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit. Dari Kabupaten Seluma, kontributor TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, perencanaan pembangunan jalan 2 jalur terus dilakukan, diantaranya melakukan sosialisasi ke warga yang lahan atau tanahnya masuk ke dalam rencana pembangunan jalan 2 jalur yang mayoritas merupakan warga Desa Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan. Saat ini tahapan perencanaan pembangunan jalan 2 jalur terus dilakukan. Di antaranya ialah tahap mensosialisasikan lahan tanah dan bangunan yang masuk dalam rencana pembangunan jalan 2 jalur yang direncanakan pemerintah akan dibangun sepanjang 880 meter dan lebar 25 meter. Ifhario Saputra, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kaur mengatakan, pada pembangunan jalan 2 jalur yang akan dibangun di pusat kota Bintuhan sudah memasuki tahap sosialisasi kepada warga. Adapun yang disosialisasikan kepada warga berupa nama pemilik lahan maupun bangunan yang akan diganti rugi masuk ke dalam rencana pembangunan jalan 2 jalur. Selain itu, Rio menambahkan bahwa lahan yang akan dibebaskan seluas 13.800 meter persegi. Sementara untuk nilai ganti rugi yang akan disalurkan ke masyarakat berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai ganti rugi tanah. Pengadaan tanah untuk jalan 2 jalur yang kita rencanakan itu akan kita bebaskan senilai 13.800 meter persegi. Sistem penggantian rugiannya kita ada 4 tahap. Yang pertama kita perencanaan, yang kedua nanti ada persiapan, yang ketiga nanti ada pelaksanaan, yang keempat baru serah terima hasil. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kaur, nilai anggaran sementara yang sudah teranggarkan untuk ganti rugi tanah maupun bangunan jalan 2 jalur sebesar 5 miliar rupiah, yang selanjutnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dari Kabupaten Kaur, Yanda Gustriansyah, TVRI Bengkulu melaporkan. Bawaslu Bengkulu Selatan menemukan 3 nama bacalek DPRD Bengkulu Selatan yang terindikasi terdaftar di 2 parpol. Sementara itu 1 nama lagi terindikasi ganda internal. Memasuki tahapan verifikasi administrasi bakal calon legislatif, Bawaslu Bengkulu Selatan menemukan sejumlah nama bacalek terindikasi ganda, baik ganda internal maupun ganda eksternal. Rinciannya 3 nama bacalek DPRD Bengkulu Selatan terindikasi ganda eksternal, yakni atas nama Devi Sulastri yang tercatat sebagai bacalek Partai PAN nomor urut 4 di Dapil 3, yang juga terdaftar sebagai bacalek Partai Buruh nomor urut 2 Dapil 2. Kemudian bacalek Partai Hanura nomor urut 4 Dapil 2 atas nama Dahirlan yang juga terdaftar sebagai bacalek Partai Gerindra nomor urut 9 Dapil 1. Selanjutnya atas nama Lensi Anggraini
yang terdaftar sebagai Bacaleg PKB nomor urut 5 Dapil 2 yang juga terdaftar sebagai Bacaleg Partai PSI nomor urut 6 Dapil 2. Sedangkan satu nama Bacaleg yang terindikasi ganda internal adalah atas nama Fety Fitria Susanti, Bacaleg DPRD Bengkulu Selatan dari Partai Kebangkitan Nasional nomor urut 5 Dapil 3 yang juga terdaftar sebagai Bacaleg DPRD Provinsi Bengkulu dari Partai PKN Dapil Bengkulu 6. Jadi kita akan melakukan pengawasan secara administrasinya itu untuk mengecek apakah itu memang benar satu orang yang sama atau bukan, dan akan melakukan lagi proses verifikasi kita sarankan ke KPU nanti, untuk menindaklanjuti kepada partai politik yang bersangkutan sebagai peserta pemilu untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, Bawaslu Bengkulu Selatan akan mendalami lebih lanjut dan mencocokkan dokumen persyaratan administrasi berkas keempat Bacaleg itu untuk memastikan apakah benar-benar terdaftar ganda atau tidak. Dari Kabupaten Bengkulu Selatan, kontributor TVRI Bengkulu melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Audrandar Rolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.